kau kekan aku, ende kau benda bebu. Tame kau iwa sawe dekudu dengu tangange welu. Kekan ku ngawole, alo do peremone. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Diana? Sehat, Pak. Syukur alhamdulillah ya sehat-sehat. Nah, Diana, Pak bisa tanya nih. Boleh, Pak. Begini Diana, kemarin itu katanya Diana waktu les sejarah di kelas Diana tidur. Kenapa bisa begitu Diana? Terlambat tidur, Pak. Di rumah terlambat tidur. Iya, Pak. Kenapa terlambat tidur di rumah Diana? Karena main HP, Pak. Oh, karena main handphone. Oh, Diana masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih, Pak. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang Diana langgar itu? Tidak kedisiplinan. Oh, tidak disiplin. Diana mau rubahnya? Mau, Pak. Oh, iya. Agar tidak terulang kembali hal seperti itu Diana, apa yang harus Diana lakukan? Tidur lebih awal dan tidak bermain HP lagi, Pak. Oh, tidur lebih awal dan tidak bermain HP lagi. Boleh bertanya sekali lagi? Boleh, Pak. Ini Diana, boleh tahu di rumah itu
aktivitas Diana malam itu apa saja sih? Belajar, berdoa, makan malam bersama orang tua, dan berkumpul bersama anggota keluarga lainnya dan tidur. Oh, berarti handphone tidak lagi bermain ya? Tidak, Pak. Oh syukurlah, berarti dan sudah sadar bahwa main handphone itu akibatnya kita bisa tidur ngantuk atau harus pagi hari di Di sekolah. sekolah proses KBM ya. Terima kasih banyak Diana, Diana sudah sadar. Sekarang les apa? Les PPKN, Pak. Oh les PPKN. Terima kasih ya, masuk kelas dan tidak lagi tidur lagi dan sudah sadar dan berjuang terus, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Fika. Selamat pagi juga, Pak. Iya, selamat pagi juga. Apa kabar ini hari? Baik, Fika? Pak. Oh iya, puji Tuhan baik. Sehat Fika? Siap, Pak. Iya, Fika apa mau tanya nih Fika? Boleh, Pak. Iya, kemarin itu kan katanya Fika itu apa? Diana itu nangis apa? Cinta itu nangis dulu. Nah, kenapa dengan cinta dan kenapa bisa begitu? Saya jalan terus, Pak. Ah, Tidak sengaja saya tabrak cinta dan kepala cinta terbentur di tembok. oh, akhirnya cinta nangis ya? Iya, Pak. Oh, sudah minta maaf kemarin. Sudah, Pak. Sudah baik. Iya, Pak. Iya. Kira-kira kesempatan kelas mana yang Fika langgar itu? Tidak hati-hati. Oh, kurang hati-hatinya. Agar tidak terulang kembali peristiwa seperti itu, apa yang Fika lakukan? Lebih berkonsentrasi dan penuh hati-hati. Oh, konsentrasi dan penuh berhati-hati. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan Fika itu? Karena saya buru-buru masuk kelas. Oh, terburu-buru masuk ke rumahnya, lari ngebut ya? Iya, Pak. Oh, makanya tabrak cinta ya. Oh, baik. Terima kasih ya. Iya, Pak. Sekarang les apa di kelas? Antropologi, Pak. Antropologi. Masuk kelas, penuh hati-hati, jangan lari lagi, konsentrasi. Karena kemarin kembali lagi dengan cinta agar hidup kamu aman, nyaman, sama teman toh. Iya, Pak. Baik, oke, terima kasih masuk kelas sudah penuh hati. Oke. Selamat ya. Oke. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nadia Hutanggalu Musa. Saya dari kelas 11 F8. Saya merasa sangat senang ketika berdiskusi bersama Padan. Saya dapat menceritakan masalah yang saya alami, dan Padan juga memberikan saya motivasi agar saya dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Victoria Riboa. Saya dari kelas 11 F9. Saya merasa senang ketika berdiskusi bersama Padan. Dan Padan juga memberikan motivasi kepada saya agar lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, luar biasa semangatnya. Ya, puji syukur padahal kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ya, atau diklat calon guru penggerak, khususnya tentang diseminasi budaya positif. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di tempat ini, memenuhi undangan kami. Untuk kami melaksanakan, ini salah satu tugas kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ya. Di sini ya bukan hanya saya yang mengajar di SMA Muhammadiyah yang akan memberikan diseminasi budaya positif, tapi di sini ada teman-teman saya ya. Boleh saya perkenalkan, yang pertama adalah Pak Damasius Daniel Kebu ya. Selamat pagi Pak. Iya.
Ya, selamat pagi Pak, terima kasih sudah hadir ya. Beliau dari SMA Negeri 2 ND. Kemudian ya ada Pak Ruslan Abdullah. Assalamualaikum Pak ya. Beliau dari SMA Negeri 1 ND. Ya, nantinya kami bertiga ini akan berkolaborasi untuk memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Ya. Siap Bapak Ibu? Siap untuk mendengarkan materinya? Luar biasa ya. Coba supaya lebih bersemangat ya, supaya kita sebelum kita memasuki materinya ya, mungkin saya mengajak kita semua untuk bisa memberikan senyum terbaik kalian selama 30 detik. Coba 1, 2, 3. Mana senyum terbaiknya? 30 detik. Dihitung dari sekarang. Ya. Ya baik, sudah menunjukkan senyumnya yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif. Untuk mungkin ya di awal ini saya berikan kesempatan dulu kepada teman saya Pak Dan untuk memberikan sepatah dua kata kepada Pak Kan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk Bapak dan Mama di SMA Muhammadiyah ND dan untuk kita peserta yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya-tanya dengan kehadiran saya kemarin sampai hari ini. Mungkin ada sudah kenal, sudah perkenalkan. Intinya kedatangan kami bertiga di sini berdua itu untuk melaksanakan salah satu tugas dari CGP kami. Kebetulan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten ND 1 kelompok dengan Ibu Nur. Yang pertama, terima kasih banyak kepada pimpinan lembaga dengan jajarannya yang sudah memperkenalkan kami untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak. Yang kedua, terima kasih banyak juga kepada semua tenaga pendidik dan kependidikan SMA Muhammadiyah ND yang sudah partisipasi juga pada hari ini untuk mengikuti kegiatan ini. Mungkin itu sebagai awalan dari kami. Karena waktu maka sebaiknya kita mulai saja materi kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Mama semuanya, ini materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang sangat terhormat pada pagi hari ini dalam suasana kekeluargaan. Materi pada pagi hari ini tentang diseminasi budaya positif. Ya, itu yang akan kami berkolaborasi bertiga dengan Bapak dan Mama dalam materi ini. Kita saling berbagi nanti. Ya, maju next. Ya. Salam dan bahagia untuk kita semua. Ya kan itu. Kami bertiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Itu salam nasional sebenarnya, sudah tampak ya, sudah tahu semua. Kami bertiga, saya sendiri Damai Sesdini Al-Kobu, yang kedua Pak Ruslan Abdullah dan Ibu Nurka Maria Saleh. Ya, budaya positif. Saya berdiri saja. Ya, ini budaya positif atau ekosistem positif yang dicetuskan secara nasional, yaitu founding father kita Bapak Ki Hajar Dewantara biasanya. Itu Bapak Pendidikan. Mungkin sebenarnya kayak gini sudah terkenal banyak. Ya, apalagi teman kami juga dulu pernah angkatan 9 Pak ya, pernah dilakukan juga dulu pada kami di kelas ini. Ya, kita diambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani
dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ya, di sini yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberikan pupuk dan air, memasti ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu Ki Hajar Dewantara dalam hampir 1 dasar-dasar pendidikan. Maksudnya kita sebagai pendidik itu ibarat sebagai seorang petani. Bagaimana kita mencintai anak-anak kita, sama seperti bapak dan mama yang di petani itu mencintai tanaman dia. Bersih rumput-rumputan, semprot, kasih air, perhatian. Jadi kita ibarat seperti begini. Sebenarnya mungkin mama lebih pintar ya. Kami ini mungkin hanya karena ini bagian dari tugas dari CGP, makanya kami dipercayakan untuk bawa materi ini. Kita next. Ya. Ini ekosistem pembelajaran yang dirancang untuk pemekaran diri anak sehingga hadir anak yang pribadinya utuh. Ini ada gambar semacam pohon ini. Sebuah gambar tentang bagaimana karakter anak, kepribadian anak untuk kita mendidik seperti pohon. Yang berikut konsep eksplorasi konsep. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus, respon, lawan, teori, kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Itu yang dikenal dengan eksplorasi konsep. Nanti kita akan belajar lebih lanjut ke bawahnya. Ya, yang pertama kita lihat tentang perubahan paradigma tadi. Bagaimana perubahan paradigma? Kita lihat dia ambil sampel ini kegiatan kepalan tangan. Gimana? Ada A dan B, Anda dan teman Anda A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan dan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya kemampuan kita. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang terjadi? Coba kita buat coba itu. Ya kan? Itu perubahan paradigma. Bagaimana kita genggam barang ini? Ya kan? Sekuat tenaga. Itu model kita bagaimana kita mendidik anak. Kemampuan kita. Kita berusaha harus seperti begini. Ya kan? Begitu. Mari kita lihat bagaimana penjelasan berikutnya. Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau bukan, mengapa? Dan apa alasan Anda atau B tadi membuka kepala tangan Anda? Yang kedua, apakah Anda atau B menutupi kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, diri sendiri. Mungkin ada yang lain? Ini pertanyaan penuntunnya. Dengan bentuk kepala tangan tadi, kita next lanjut. Iya, tanggapan reflektif tadi. Apa yang kita jawab dengan diri sendiri? Kemungkinan jawaban kita terhadap ini ya, pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangan. Itu terserah ya, tergantung bapak dan ibu guru. Yang kedua, pertanyaan yang ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol?
yang menuntut kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabnya tentu kita sendiri, seperti Bapak dan Mama tadi sampaikan, benar itu. Ya, yang mengontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita sendiri masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, perubahan paradigma atau perubahan paradigma teori kontrol, ya, ilustrasi kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini ilusi guru mengontrol murid. Tadi kepalan tangan tadi murid terdidik anak terus. Apa kita mau anak seperti kita atau kita ikut dengan mereka punya kepribadian? Nah, sekarang kita lihat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Sering kita lihat di lingkungan sekolah kita masing-masing, perilaku seperti begini murid-murid kita. Yang berikut, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya, dari masa dari TK, SMP, SMA, tingkat SMA itu sama. Walau sudah agak besar juga, anak murid harus dikontrol. Kita kepala pusing juga kita. Ada kala sekali-sekali kita suara besar teriaknya. Jangan Bapak dan Ibu sini, kami di SMA negeri juga sama. Tidak ada beda, sama juga yang di swasta. Yang berikut, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut sudah. Yang berikut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai sekalipun. Ini anak-anak ingin mencari bentuk seperti apa mereka. Maka kita Bapak Ibu guru itu kita yang akan mengontrol mereka. Lihat bagaimana kembali. Lanjut. Ya. Kita lihat ilusi bahwa perubahan paradigma teori kontrol tadi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang pertama, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Penguatan positif yang sering Bapak Ibu lakukan. Selama ini sudah lakukan ini, sudah lakukan. Hanya kita belum tersistem, saya yakin sekali. Bahkan ada Bapak dan Ibu lebih hebat. Ya, sudah bisa melahirkan anak yang menjadi tentara polisi banyak sekali. Itu bagian dari sini. Hanya mungkin istilah-istilah ini kita belum terkenal. Tapi itu pernah lakukan sebenarnya. Itu penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol saja. Masa kalau anak sudah beri bujukan, penguatan positif berbahaya atau apa juga sudah akhirnya menerima dan mau berdamai. Yang berikut, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Bahasa ini perilaku baik para murid yang lakukan. Terus kita minta untuk ulangi lagi. Yang berikut, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Tergantung bagaimana kita melihat murid nanti. Menangani murid yang bermasalah. Ya. Mari kita lanjut Bapak dan Ibu. Yang berikut, menggunakan ilmu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terlihat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kalau kita masih kritik tuh, anak-anak kita bisa nakal. Wah, gimana nakal ini? Dasar, jangan mau rasa sering dulu dia sebenarnya sama. Dasar orang kampung, pada saat orang kampung. Jadi ini mempengaruhi psikologi anak sebenarnya. Ya, banyak hal yang kita belajar. Ikaw baru besar di bawah SMA.
Saya dulu semendapat bahasa sekali, saya mendapat. Saya guru gini, Mama Verdiki itu yang bahasa ucapkan. Ini di kampung dia punya istri anak belum tentu orang baru kamera kita. Tapi memang tidak baik. Ini kan pembunuhan karakter anak sebenarnya. Ya, ini pengalaman ini. Ya, anak pakai kita sopan bilang, bagaimana kawan ini orang pakai baju putih, kau baju lain, sepatu lain. Oh silakan bukan. Kami setelah bergabung di sini meminta maaf. Itu sudah buat juga, tapi padahal ini sebenarnya. Hanya itu tidak bisa itu dalam bentuk setelah bergabung CGP. Itulah pada jalan itu. Yang berikut kita lihat, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Tergantung anak-anak. Ya, anak-anak kita bahkan kalau bolos itu kan mending negatif. Ya, ajak bersama-sama. Kalau ketemu dengan mama yang suaranya bahasa ibu ya, kalau ketemu bapaknya suara keras. Ya, betul. Ada kala bahasa ibu juga pengalaman saya ada di SMA itu sama kan bulan. Ada kala tidak mau ketemu kelas ini Pak yang apa saja. Pak yang masuk Pak itu tidak saya semangat dulu. Saya stres ini. Itu anak punya ingin bentuk dirinya. Tapi itulah dalam berproses. Kita lanjut ke mama. Yang berikut kita melihat ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita lihat yang pertama, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kita bahasa dilakukan. Kita pressure anak-anak, harus seperti begini ya, jalan. Padahal belum tentu anak itu mengikuti kita yang kita punya suruh tadi, ya kan? Karena kita bapak dan ibu guru dia, ya mau tidak mau dia ikut. Mungkin terpaksa yang dilakukan gitu. Kalau dengan tulus hati itu kan beda sebenarnya. Berakar dan membekas di sanubari. Terpaksa ya hari ini kita buat, besok dia lupa lagi. Karena terpaksa dia merasa itu tadi. Yang berikut, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhannya akan terbentuk. Itu benar. Ini saya juga rasakan benar. 6 tahun di Nau sekarang ke SMP sama. Mohon ke belasan tahun ke sebuah sama juga. Itu kan alam kita yang bentuk ini. Pengalaman jadi siswa dulu, jadi guru juga begitu. Oke, lanjut. Ya, perubahan paradigma menulis respon teori. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ini pertanyaan. Gampang-gampang sulit itu ya. Anak di rumah tuh saya punya anak setengah kita kontrol juga kan. Itu baru SD 6. Contoh kemarin tadi amplop dari jawab bapak harus kasih dari guru ini 50.000. Dia yang atur. Itu kita tidak ikut malu tetangga. Mau tidak? Saya ini sekolah swasta, minta maaf, SDN itu. Saya tidak boleh masuk SMP negeri. Saya swasta di mana? Jangan di Nau, jangan. Ini bapak dan bapak itu bisa SMP Nau. Ini anak terus mau selamat. Selalu membanding-bandingkan dengan temannya. Tapi hal yang baik kita ikut saja ya, begitu. Bagaimana bapak SMP Nau, saya masuk SMP negeri? Ya sudah, namanya apa yang perempuan lagi. Ya kita terima sudah, ini pengalaman. Kita lihat bagaimana stimulus dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gampang-gampang sulit, coba ini. Yang berikut kita di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini susah juga kita ini. Ada kala pandangan kita menurut itu sudah baik sekali. Itu belum tentu orang lain pun itu baik. Contoh kalau kecil sejak kita jadi pemimpin dalam keluarga, kami laki-laki sebagai kepala keluarga di rumah, setelah omong dengan istri kami ke mama, ada kala istri bilang, siapa ini? Padahal kita sudah bicara, bapak bicara juga, kenapa kita berpikir? Ini contoh kecil kita jadi pemimpin di rumah kita nih, di kepala keluarga. Ini istri kami dulu, istri nikah. Dan anak-anak itu juga ada beda pendapat. Apalagi di satu komunitas dan begitu besar di sekolah. Ya, ada anak orang punya anak dari laki-laki keluarga yang berbeda-beda. Itu cukup
memang ya Bapak dan Ibu sudah alami sebenarnya. Yang berikut kita lihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kita. Sedangkan dari kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Itu di perilaku kontrol. Kalau stimulus respon itu orang melihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya kan? Orang curi kelapa itu kesalahan itu dicuri. Pada saat dia membutuhkan sebenarnya itu kan gitu. Itu akan terjadi semua perilaku memiliki tujuan. Dia sampai kelapa gitu kan karena dia merasa dibutuhkan pada waktu itu. Maka jangan lihat dari apa yang dia buat kan sebenarnya gitu. Apa sih? Seperti apa lihat keadaan itu. Yang berikut kita lihat berikut orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Itu sering kita lakukan pas kita punya di rumah itu yang terhadap istri anak paling kecil. Kalau laki-laki minta maaf, zaman dulu dengan tingkat feodal pemahaman kita itu, ya kan? Harus itu saya semua, harus tidak harus. Pasti itu semua sudah. Atau di sekolah kalau zaman dulu kami begitu. Apa yang dikatakan waktu duduk tidak boleh tambah, pasti benar itu. Tidak perlu analisis lagi siswa-siswa. Apalagi kita masih SD. Kerja api jalan lurus, dia berbelok, dia terbalik jatuh. Berarti tidak kerja api, masih ada belok. Ini gambaran. Yang berikut kita lihat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal itu. Kalau kita sudah omong sudah ikut lagi pasti paksa. Sampai kasih di rumah. Kalau kita anak mama harus begini, harus silakan. Ya, sudah. Itu sudah paksaan sebenarnya. Sebuah keputusan. Yang berikut kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya ini yang benar. Harus begitu. Yang terakhir ini model berpikir menang atau kalah. Sebelahnya model berpikir menang-menang. Bahasa gini, model berpikir menang atau kalah. Kalau menang kan kita kalau menang kita kan syukur tepuk tangan. Kalau kalah kan dia. Belum ada orang kalah syukur. Belum ada. Saya pernah lihat. Ya. Sebenarnya harus bersyukur semua. Ya, minta maaf teman-teman muslim. Saya kebetulan kemarin saya ikut misa. Kebetulan angkatan saya di SMA Pendataan Ilinda dulu itu begitu lama dia jadi pastor kan. Dia pada sudah dikeluarkan, habis itu kerja di perusahaan di Kalimantan, habis itu dia jadi supir auto habis dia datang auto-nya Bapak Uskup Agung Pontianak di sana di Kalimantan. Bagaimana nih dia sudah takdir. Uskup dia memang dipanggil dia untuk ditabiskan. Akhirnya ditabis kemarin. Sebenarnya kau hebat kok. Nah, ini ditabiskan dia jadi imam. Padahal sudah di luar. Ditabiskan. Bapak Uskup juga datang di sini kemarin misalnya kami. Itu. Ini setelah berpikir ini. Ini satu saya rasa bangga kami teman seangkatan. Panggil ini dunia. Ini menyangkut materi saya bilang tadi itu. Ya. Itu dia khotbah begini dia bilang. Kami para imam itu tuh kalau yang salah kami bernasihat, yang bersalah begini. Ya kami marah begini. Kalau yang buat kan puji. Tapi saat orang sudah keadaan begini, coba kan bujuk ayo mereka dorong itu tidak ada. Seperti bagus sekali ini pesan orangnya. Ya kan? Sejak salah itu apa sejak baru keluar. Kemudian memilih anak yang sudah dibuang menjadi lebih baik. Kebetulan menyangkut menang atau kalah tadi. Oke, kita lanjut. Setiap kita adalah pribadi yang unik, punya kemerdekaan pribadi. Kita sepakat dengan pandang ini, Bapak Ibu. Kita sepakat dengan pandang ini, pendapat ini. Sepakat toh? Setiap kita adalah pribadi yang unik. Memang kita unik. Di antara di rumah kita ini, dalam satu ruang ini, dalam satu aula ini, yang ikut kegiatan ini, kita punya keunikan masing-masing. Paling pertama kita lihat itu kita punya muka, ini rambut, ini postur tubuh, itu unik beda. Bola pribadi itu kita unik masing-masing. Dan kita punya kemerdekaan pribadi. Kita beri kemerdekaan, tidak boleh diberi semacam ada larang-larang.
Iya, ini panduan kita. Merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu dikenal dengan kehadiran ke-6. Dia bilang begini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang kita bukan semua ini. Dia bilang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Kita merdeka, anjir kotor, bosan aja sana. Kita masih begitu. Kita merdeka perintah kita sesuai. Tapi dia bilang akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dia kena introspeksi diri itu. Jangan bosan sembarangan. Padahal waktu itu saya diangkat semua buang ada dalam. Itu salah dulu. Salah paham betul diri sendiri. Ini kita bersyukur memiliki pandu-pandu kita ini. Saya selama itu menjadi saya bersyukur sekali. Saya bisa bergabung di CPP Bapak Ibu. Saya tahu teman-teman lain. Kalau saya bersyukur, kalau saya banyak hal saya temukan ini di dalamnya ini. Tidak perlu jadi orang lain tidak. Yang bisa jadi seorang bapak yang dapat tidak anak saya. Itu jadi ini yang paling pertama. Karena ini akan dirasa di mana-mana orang boleh siapa anak. Di sekolah ini imbasnya. Paling saya paling bersyukur saya bergabung bisa menjadi pekerjaan pribadi keluarga. Apalagi saya ngomong dulu, mereka sudah dengar, kita lagi protes, apalagi secara keluarga, aduh bahagia saya dengar, salah balas aku saya ngomong itu dengar, bahagia, itu bahagia sekali. Hal-hal kecil itu saya bisa lihat, itu lihat berikut, ya, itu pikiran saya sudah dijelaskan sampai sini pikiran saya. Ini taman akan bayar, taman berikut lagi yang akan membawa. Kami berkolaborasi biar kita berbagi lah. Ya, itu ya. Terima kasih Bapak dan Mama ya. Saya hanya di poin 1 tadi menyampaikan apa materi tadi. Ya, sudah positif ya. Sekarang apa makna disiplin ini oleh teman saya Faruslan dari SMA Negeri 1 atau anaknya mamanya bertanya anak sudah ini tahun 2000-an tamat SMA. Terima kasih. Saya beri kesempatan pertama. Terima kasih Padan atas kesempatannya. Terus yang berikut saya perlu sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menerima kami dengan terbuka. Terus yang berikut Bapak Ibu boleh bisa sambil makan biar tidak terlalu kaku atau mungkin haus bisa langsung diminum. Terus jadi ini lanjutan dari materi budaya positif tadi ada 6. Jadi tadi Pak Dan sudah menjelaskan pada poin 1 pembuka dan poin 1. Saya pada poin 2, 3, Ibu Nur poin 5, 4, 5 dan 6. Jadi saya langsung saja. Apakah makna disiplin? Tentu di bawah sini ada beberapa poin. Yang pertama berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Yang berikut makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini filsuf dari Yunani. Terus yang berikut disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Yang berikut, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebelum saya lompat ke slide berikut, mungkin Bapak Ibu punya tambahan atau masukan terkait dengan makna disiplin menurut perspektif Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti saya lanjut ke slide berikutnya, Bapak. Yang berikut di sini ada teori motivasi perilaku manusia.
Jadi yang pertama di sini ada motivasi eksternal, di sini ada dua, eksternal dan motivasi internal atau tujuan positif. Dari motivasi eksternal ini di sini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus pada poin 2 ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi di sini termasuk bagian dari motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Tentu yang berikut ada motivasi internal, tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Bapak Ibu, motivasi dari kedua motivasi ini, motivasi mana yang paling dibutuhkan, yang paling diharapkan oleh setiap tenaga pendidik? Mungkin Bapak Ibu bisa bisa memberikan pendapatnya. Ya, yang paling penting dari teori motivasi perilaku manusia, tentu kita sebagai guru mengharapkan siswa itu melakukan sesuatu berdasarkan kemauan atau keinginan dari dalam hati atau kesadaran, bukan dari paksaan atau desakan dari orang atau orang dari luar. Bapak Ibu. Terus yang berikut, ya, karena sesuatu yang didasari dengan paksaan itu akan berakibat tidak baik tentunya, dan sesuatu yang muncul dari dalam itu pasti akan baik. Terus yang berikut, ya, di sini ada tujuan pendidikan Bapak Ibu. Anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik sampai dengan kemerdekaan pribadi. Dalam tujuan pendidikan itu kita berharap anak memiliki disiplin diri yang baik sehingga mereka bisa berperilaku mengacu nilai-nilai universal dan memiliki motivasi dari dalam dan kemerdekaan pribadi Bapak Ibu. Yang berikut di sini ada bagaimana budaya positif dibangun. Di sini ada lingkaran, Bapak Ibu bisa memperhatikan ini. Dalam sini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Jadi bagaimana budaya positif ini dibangun? Budaya positif dibangun ini kita dimulai dari diri kita dulu sebelum kita membudayakan lingkungan sekolah kita. Tentu seperti tadi Pak sampaikan bahwa kesadaran diri ini penting. Saya juga sangat bersyukur bisa mengikuti program guru penggerak karena ada banyak hal baik tentu yang kami dapat bersama-sama tentang budaya positif, bagaimana kita melakukan hal-hal baiklah untuk peserta didik kita dan lingkungan berdampak pada lingkungan sekolah. Jadi yang paling penting tadi kesadaran diri, terus setelah itu tidak lupa kita harus bekerja sama dengan atau berkolaborasi bersama teman-teman guru, bapak kepala sekolah, rekan guru, stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini, bahkan dengan orang tua. Jadi untuk menentukan budaya positif ini tentu dimulai dari diri dan perlunya kolaborasi bersama teman-teman guru atau elemen-elemen terkait yang berkaitan dengan lembaga pendidikan ini. Jadi di sini kita mulai dari budaya positif. Budaya positif, setelah itu turun ke lingkungan positif,
Selain itu ada keyakinan kelas, dan di sini ada peraturan kelas. Keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda, Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dalam setiap kesempatan KBM yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi biasanya dalam keyakinan kelas ini biasanya guru dan siswa sebelum memulai pembelajaran mereka melakukan kesepakatan antara guru dan siswa. Salah satu contohnya yaitu menjaga kebersihan, salah satu contoh. Terus mungkin yang kedua fokus pada atau konsentrasi kepada penjelasan Bapak guru di depan. Dan ada masih banyak contoh lain berkaitan dengan keyakinan kelas ini. Terus peraturan kelas ini sebenarnya skopnya ini sudah diatur oleh lembaga sekolah. Ini bersifat umum ya Bapak Ibu, bersifat umum dan ini lebih ke khusus. Jadi sebenarnya peraturan kelas ini tidak berbeda jauh dengan keyakinan kelas. Ini hal-hal yang mengatur. Tapi yang ini lebih spesifik antara guru dan siswa, antara kesepakatan kedua belah pihak. Terus kenyataan apa yang terjadi di sekitar kita? Tentu ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah saya berikan beberapa contoh tadi berkaitan dengan lingkungan belajar, kolaboratif, dan masih banyak lain lagi. Terus yang berikut explore poin ketiga tadi, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tentu ini berbeda Bapak Ibu. Terus mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu bisa kalau punya masukan, mungkin bisa ini aja. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Dari pertanyaan yang di layar, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena menurut saya, kalau hanya peraturan saja, tapi tidak memiliki keyakinan kelas antara guru dan siswa, maka peraturan yang kita jalankan itu sangatlah sulit untuk dilakukan oleh siswa. Jadi harus memiliki keyakinan. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk Bapak Guru dulu. Ya, sepakat dengan pernyataan dari Bapak Guru tadi. Di sini sebenarnya sudah ada ditulis ya, Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus pada poin kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kurang lebih 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada slide sebelumnya tadi, bahwa peraturan itu bersifat kompleks ya. Kalau keyakinan kelas itu bersifatnya lebih khusus Bapak Ibu. Terus pada slide berikut di sini ada kesepakatan kelas, contoh-contoh kesepakatan kelas.
Ya, yang pertama datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kita tadi tidak sempat berdoa tadi. Ya, terus yang berikut aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir itu tertib. Terus ada kesepakatan berikut, ada kesepakatan kelas juga, kami guru dan murid yang saling menyayang, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini ada dua contoh atau dua sampel tentang kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Tentu kesepakatan kelas ini dimulai dari diri dan berdasarkan kompromi antara siswa dan guru. Yang berikut, ya, di sini ada penghargaan sama seperti menghukum. Bapak Ibu perlu ketahui sebelum saya menyampaikan beberapa poin ini, penghargaan yang berlebihan itu tidak baik untuk siswa, Bapak Ibu, karena itu akan mempengaruhi psikologi siswa. Apabila kita menjanjikan sesuatu yang berlebihan kepada siswa, maka siswa akan termotivasi dari luar dan berharap imbalan ketika mau melakukan sesuatu hal yang baik, Bapak Ibu. Selama ini tentu saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering melakukan memotivasi siswa dengan penghargaan yang berlebihan, contoh hadiah tadi. Terus sebenarnya tidak harus yang berlebihan, cukup dan memberikan aplaus saja itu sudah cukup sebenarnya. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Motivasi tergantung penghargaan, kehilangan motivasi intrinsik. Jadi ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, Bapak Ibu. Motivasi tergantung penghargaan, kehilangan motivasi intrinsik. Apabila motivasi ini diberikan berupa hadiah yang anak disuruh melakukan ini dengan catatan dapat sepeda. Nah, itu sesuatu hal yang sebenarnya akan mengganggu, akan kehilangan motivasi dari dalam anak itu. Yang pastinya anak itu akan berbuat sesuatu yang baik untuk mendapatkan sepeda, bukan motivasinya dari dalam, tapi karena sepeda. Makanya Bapak Ibu, kita dianjurkan untuk tidak terlalu berlebihan dalam memberikan sesuatu kepada penghargaan sesuatu kepada anak ataupun murid kita di sekolah. Jadi ini akan berdampak tidak kurang bagus lah. Kalaupun kita memberikan sesuatu yang apresiatif, tentu hal-hal yang sederhana, tidak perlu yang wah. Terus yang berikut, penghargaan menghukum. Yang tidak mendapat merasa seperti menghukum. Ini juga sama, Bapak Ibu. Kadang-kadang pendekatan yang kita lakukan selama ini terhadap anak di rumah, murid, dengan menghukum, itu pun menurut pendidikan CGP yang kami dapat itu juga kurang baik terhadap perkembangan motivasi anak. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Yang berikut, penghargaan tidak efektif jika tidak mendapat lalu kecewa. Jadi itu juga harapan-harapan yang mungkin ketika tidak didapat oleh iming-iming sesuatu dan anak pasti bakalan kecewa. Dan yang berikut, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, penghargaan bisa merusak hubungan antara kita dan anak, kita dan siswa. Jadi jangan sampai kita menyalahartikan bahwa penghargaan itu sesuatu yang wah, tapi sebenarnya penghargaan itu bisa merusak hubungan kita dan anak, kita dan siswa. Jadi belajar sekarang, Bapak Ibu, saya sarankan untuk kita sama-sama merubah mindset atau cara berpikir kita tentang bagaimana cara kita mensupport anak. Terus yang berikut,
Ya, ini terkait dengan tindakan kita sebagai tenaga pendidikan. Di sini ada hukuman, ada sanksi, ada hukuman, ada sanksi. Jadi di sini yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di dalam sini pasti pernah melakukan hal ini, termasuk saya. Sebelum saya mendapat materi ini, kebetulan ini salah satu sisi saya di tahun 2014 seperti saya, ya 14. Saya paling sering melakukan hal ini, menyuruh anak push up, lari keliling 10 kali, dan ada banyak hal yang saya beri sanksi kepada murid-murid saya waktu itu. Jadi di sini sebenarnya tindakan seperti ini kurang tepat. Terus yang berikut di sini menggantikan kertas tugas dengan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada sanksi atau konsekuensi. Ini juga saya yakin dari kita semua pasti sudah pernah melakukan ini semua. Hukuman juga pernah, sanksi konsekuensi juga pernah. Cuman kadang-kadang kita sulit membedakan mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman. Terus yang berikut, nah ini ada perbedaan hukuman dan sanksi konsekuensi. Tadi juga perbedaan, dan ini untuk hukuman ada sanksi konsekuensi. Untuk perbedaan yang pertama, hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang sanksinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau sanksinya stimulus tanggapan. Ini dua hal yang berbeda. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sanksi atau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, ini semua dibuat untuk budaya positif yang baik pada intinya. Pada dasarnya seperti itu, Bapak Ibu. Ini hanya dasar kajian-kajian untuk menganalisis bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah, bagaimana kita merubah cara pendekatan kita terhadap anak untuk bisa sadar atau bisa lebih baik dari kesadaran dari dalam, bukan dari luar, Bapak Ibu. Terus yang berikut, seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Sebenarnya hal-hal seperti ini semua sudah pernah kita lakukan, Bapak Ibu. Kemarin waktu di CGP awal, para pendamping pengajar praktik, fasilitator, mereka memberikan hal-hal kami karena di awal makanya kita bingung. Tapi setelah mempelajari, sebenarnya semuanya itu semua pun sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Ini hanya sifatnya teoritik saja. Jadi bagaimana kita bisa merubah mindset, bagaimana kita mampu menganalisis
teori yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara untuk membangun sebuah, sebenarnya Bapak Ibu kita cukup memperdalam materi pada dasarnya. Semua kegiatan yang ada di CGP, saya yakin semua sudah kita pernah lakukan. Tinggal bagaimana kita pengembangan berkolaborasi bersama dengan teman-teman lain dan elemen-elemen yang terkait di sekolah Bapak Ibu. Terus yang keempat, saya kembalikan kepada Ibu Nur untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ruslan. Bapak Ibu masih semangat? Ya, terima kasih ya. Kita lanjut ya tentang pemahaman kita tentang konsep-konsep budaya inti dalam disiplin positif ya. Kita lanjutkan ini tentang kebutuhan dasar manusia yang keempat. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Tapi sebelum itu mungkin perlu diketahui ya tentang kebutuhan dasar manusia itu apa sebenarnya ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah pastinya dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Ini mengenai definisi kebutuhan dasar manusia. Nah, mari Bapak Ibu kita kembali ke slide yang pertama tadi. Ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada penguasaan. Yang keempat ada kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Ya. Saya mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kira-kira ya kalau ini tentang kebutuhan dasar manusia, pastinya ini kebutuhan dasar kita sebagai guru ataupun peserta didik kita ya. Nah, kalau salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi di peserta didik kita? Ada sakit hati, kemudian apa lagi? Ya, keputusasaan, ya. Ada perilaku-perilaku yang tidak diinginkan kita, yang menjadi tujuan kita sebenarnya, yang kita inginkan dari mereka. Pastinya seperti itu ya. Jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, ya, oleh kita, ya, ataupun kepada peserta didik kita, pastinya ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan dari mereka. Ya. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan kita pastinya. Ya. Mari kita lihat untuk lebih detailnya. Yang pertama ini ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini kaitannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, Bapak Ibu ya, saya mau tanya sedikit dulu. Ya, dalam proses pembelajaran kita di kelas ya, ada tidak kira-kira kita menemukan ada peserta didik itu yang tertidur ya, atau mungkin ada yang merasa kurang bersemangat dalam proses pembelajaran ya? Ada pasti ya. Nah, itu sebenarnya kita perlu tahu ya. Itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dia. Salah satunya adalah ini bertahan hidup. Mungkin saja ya, dia mungkin belum sarapan pagi ya. Ini menjadi refleksi kita bersama Bapak Ibu ya. Mungkin saja dia belum makan pagi, sarapan, makanya dia lemas, tidak bersemangat dalam kelas ya. Mungkin saja berhubungan dengan kesehatan dia juga. Kita tidak tahu dari luarnya. Kita lihat ya, anak itu mungkin biasa-biasa saja, tapi memang ada kebutuhan dasar yang mungkin tidak terpenuhi ya. Ini salah satunya, bertahan hidup, kaitannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang berikutnya adalah cinta, kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki. Perlu tidak ini kita semua nih? Perlu ya. Ada yang tidak perlu? Cinta dan kasih sayang, rasa memiliki dan dimiliki. Ini sesungguhnya ini pasti kita perlu ya. Ya, rasa diterima, dipedulikan oleh orang lain, berbagi, kerjasama, menjadi
menjadi bagian dalam kelompok, ya. Nah, ini dalam proses pembelajaran kita nih, ya, pasti ya. Kita mungkin salah satu contohnya kita membagi kelas itu dalam tiap-tiap kelompok diskusi, ya. Kita perhatikan mungkin salah satu dari teman ini, dari anggota kelompok ini mungkin yang dia tidak terlalu memberikan ide dan pendapatnya dalam kelompoknya, yaitu kita perlu cari tahu dulu, ya, apa sebenarnya yang terjadi, ya. Biasanya ada laporan dari temannya, ya, ibu dia ini tidak kerja sama, ibu dia tidak buat ini, ibu, ya. Sebenarnya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Barangkali, ya, di dalam kelompok itu dia merasa terasingi, ya. Mungkin saja ada beberapa anggota kelompoknya itu bukan teman dekatnya, barangkali bisa jadi seperti itu. Makanya dia merasa terasingi, ya. Dia tidak merasa diterima dalam kelompok itu, ya. Ini menjadi kebutuhan dasar manusia juga, ya. Yang berikutnya adalah penguasaan. Contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kita lihat ya Bapak Ibu, pasti siswa-siswa kita ya ada ya. Di antara mereka itu ada yang mau dia terus, ya, mau dia saja yang tampil, mau dia saja yang pokoknya bisa lebih dari teman-teman lain. Ini berhubungan dengan penguasaan, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Ya. Ini kebutuhan yang mungkin dia perlukan sebagai kebutuhan dasar manusianya. Kemudian yang berikut kesenangan, bermain, humor, tertawa. Ya. Pada dasarnya, ya, saya tidak tahu teman-teman lain, tapi kalau saya, ya, sebelum saya menjalani pendidikan guru penggerak ini, ya, proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu biasanya lebih kaku, ya. Saya tidak tahu nih, pasti beberapa teman saya yang perempuan juga seperti itu, ya. Biasanya kita menuntut anak untuk harus begini, harus begitu, harus A, harus B, ya. Dalam proses pembelajaran kita juga biasanya itu dalam bentuk ceramah, tidak bervariasi, ya. Sehingga ya mungkin saja tidak ada misalkan ada ice breaking, ya, ada kesenangan, bermain, humor di situ, ya. Sebenarnya di situ diperlukan juga dalam proses pembelajaran, ya, tidak kaku. Ini menjadi refleksi saya juga ya, pada akhirnya, ya, saya sudah bisa lebih menjalankan ini, ya, dalam tiap-tiap sesi pembelajaran saya biasa selingi dengan humor-humor kecil bersama peserta didik, ya, bisa bermain sedikit, ice breaking sedikit dengan mereka, ya. Ini karena ini menjadi bisa jadi ini menjadi kebutuhan dasar manusia juga atau kebutuhan peserta didik kita. Yang berikutnya adalah kebebasan. Ini berhubungan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Ya, ini juga ya. Nah, peserta didik kita ya pastinya ya mereka juga ada keinginan untuk bebas, ya. Tidak mau dikekang oleh kita. Ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar peserta didik atau kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak terpenuhi? Bagaimana sikap kita sebagai pendidik sehingga peserta didik kita itu merasa kebutuhannya itu terpenuhi? Ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol dari seorang pendidik. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Bapak Ibu bisa lihat? Bisa lihat kan? Hurufnya bisa baca? Iya. Teman. Kemudian yang berikutnya pemantau. Yang terakhir manajer. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu bahwa untuk posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini sebenarnya adalah motivasi bagi peserta didik kita untuk identitas gagalnya. Ini berhubungan dari motivasi eksternal, seperti apa yang disampaikan oleh teman saya tadi Pak
Ruslan. Ya. Ini hanya berupa kontrol dari luar untuk menghindari hukuman, untuk menghindari paksaan dari orang lain. Ya. Kemudian kalau untuk posisi kontrol teman dan pemantau, ini berhubungan dengan identitas berhasil atau sukses. Masih tetap sama dengan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini masih dari kontrol dari luar. Motivasinya untuk apa? Untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah posisi manajer. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya kita sebagai pendidik ya diharapkan bisa menerapkan posisi kontrol manajer dalam kehidupan dalam lingkungan sekolah kita. Ya. Untuk apa tujuannya, motivasinya? Untuk menghargai diri sendiri. Ini bisa kontrol dari diri sendiri, kontrol dari dalam. Ada motivasi intrinsik dari dalam. Kita lihat contoh Bapak Ibu. Kalau sebagai posisi kontrol penghukum, ya, untuk posisi kontrol penghukum bisa dilihat ini. Ya, mungkin tindakan kita itu bisa dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Tanpa disadari ya Bapak Ibu ya, kita pernah melakukan itu. Betul tidak? Sering. Ya. Kemudian nah ini contoh dari bagaimana kita memposisikan kita sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Biasanya kita mengucapkan kata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pernah tidak ini? Iya. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan potong nilainya. Ya. Sering tidak? Nah, sekarang kita berefleksi ya masing-masing. Ya. Kemudian, ya kita lihat hasilnya. Ini pastinya peserta didik akan memberontak dia. Ya. Dia tidak suka itu, akan menyalahkan orang lain. Kemudian mungkin dia akan berbohong kalau kita tanya. Iya. Nah. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, ya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya, murid meletakkan guru di luar dari dunia yang berkualitas. Kemudian murid pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini selalu kata Pak Dirman, ini selalu. Ya. Kemudian dampak pada muridnya seperti apa? Dia akan mengulangi kesalahannya. Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira alasannya apa? Kenapa dia mengulangi kesalahannya? Kira-kira? Halo, masih semangat? Masih. Ya, Ibu Fauzi, mungkin ada alasan. Kira-kira kenapa dia mengulangi kesalahannya? Ibu Filza, Ibu Anti? Ya, karena tidak ada motivasi intrinsik dari dalam tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ruslan. Ya, tidak ada motivasi intrinsik dari siswanya supaya bisa berubah lebih baik. Tidak ada niat dari dalam diri, kesadaran dirinya. Ya. Kita lihat posisi kontrol yang berikutnya, membuat orang merasa bersalah. Ya. Guru berceramah, mengatakan seharusnya kamu harus seperti ini ya. Ibu kecewa ya, kamu sudah bikin ibu sedih. Biasanya seperti itu. Ini membuat peserta didik merasa bersalah. Ya, kalau kita mengucapkan kalimat seperti itu. Ya. Kemudian guru mungkin bisa dengan mengucapkan kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Ada tidak nih? Sering ya? Iya. Iya. Kemudian yang berikutnya, hasilnya adalah apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong, sama dengan penghukum tadi, ya. Pasti akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Murid berkata, maafkan saya, merasa rendah diri. Kemudian untuk teman, ya, posisi kontrol teman, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh dari perkataannya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Hasilnya apa?
apa? Pasti akan merasa ketergantungan. Kemudian untuk kaitan dengan dunia berkualitasnya adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, merasa tergantung pada gurunya. Murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ya. Apa dampaknya pada murid? Akan merasa lemah, tidak mandiri, akan bergantung kepada guru. Oke. Yang berikutnya adalah kita lihat pemantau. Misalkan guru berkata apa peraturannya, kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan murid meletakkan peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid mungkin bisa berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya. Berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, ya. Dan yang terakhir ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini yang diharapkan kita bisa terapkan sebagai seorang pendidik. Untuk manajer ini, ya, guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi peserta didik kita. Kemudian kaitan dengan dunianya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia pendidikan. Murid mungkin bisa mengucapkan atau mengatakan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak terhadap murid apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ya. Ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol dari guru. Ini sama ya, seperti tadi ya. Nah, berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru tadi ya, ini ada hubungan dengan segitiga restitusi. Sebagai posisi manajer ini kita pasti akan menerapkan segitiga restitusi. Restitusi ini apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ciri-ciri dari restitusi ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini bersifat tawaran, bukan paksaan kepada peserta didik. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada solusi yang sebenarnya. Untuk penerapan segitiga restitusinya, kita bisa lakukan melalui 3 tahap ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Saya yakin teman-teman saya di sini ya sudah belajar tentang segitiga restitusi ya. Ibu Fasin kemarin sudah menerapkannya juga. Kita lihat untuk menstabilkan identitas ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu ya, ada 3 tadi ya tentang segitiga restitusi. Pada poin menstabilkan identitas ini ya, kita guru diharapkan atau
bisa menyampaikan kepada siswa, mengatakan pada siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita menstabilkan identitas dari peserta didik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalimat yang mungkin kita sampaikan adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara-cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sebenarnya? Ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Mari kita lihat lebih detailnya. Kaitan dengan menstabilkan identitas, tujuannya itu adalah untuk membuat anak merasa gagal. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Perkataan apa yang mungkin bisa kita sampaikan kepada siswa, Bapak Ibu? Bisa dengan kita menyampaikan berbuat salah itu, ini tadi yang sudah saya sampaikan, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik sebenarnya untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Ini berhubungan dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan salah, tujuannya untuk apa? Untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Yang tadi sudah saya sampaikan, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa yang belum terpenuhi dari dia? Kita bisa gali lebih dalam poin validasi tindakan yang salah ini. Seperti dengan menyampaikan atau berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau bisa dengan, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Kalau terjadi perkelahian antara siswa, bisa jadi kita menyampaikan dengan seperti ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita bisa menyampaikannya dengan contoh-contoh ungkapan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang berhubungan dengan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kita tanyakan kembali kepada peserta didik. Ya, nilai-nilai apa yang sudah kamu yakini? Ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Ya. Ini berhubungan dengan menanyakan keyakinan. Nah, kalau seandainya beberapa kalimat itu kita bisa sampaikan kepada peserta didik kita, ya, pastinya kita tidak akan mendapatkan perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan dari peserta didik. Bapak Ibu ya, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami terapkan. Bisa kami perlihatkan. Apakah memang tahu dan dapat sekolah dimulai? Baik, selain itu ibunya kenapa hari ini tidak pakai seragam baru sekolah seperti kata keluar?
Ibu tidak bangun kerjaan orang tua saya juga bertugas di luar kota sehingga saya juga menemani anak saya Ibu. Oke, baik ya. Bukannya kemarin kita sudah buat kesepakatan kelas yang bersama. Apakah masih ingat salah satu kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya Ibu. Coba kita tolong yang saya sebutkan. Kemudian karena dia selalu dapat menjaga kebersihan dan juga kebersihan. Apakah Nilsa meyakini nilai kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu? Ya itu saya sangat yakin. Ya baik ya, berarti kalau terlambat masuk sekolah dan tidak memakai seragam sekolah itu yang sesuai ketentuan, maka tidak sesuai dengan keyakinan yang sama ya Ustaz. Ya sesuai dengan keyakinan. Baik, alhamdulillah ya Elsa, jika sudah mengetahui kesalahan dan meyakini keyakinan kelas kita. Apakah Elsa bersedia memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan Elsa lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan tidur lebih cepat agar bangunnya tidak kesiangan. Saya juga akan mengecek apakah kita harus tidak tidur. Jika belum, saya akan tidurnya agar keesokan bisa sampai. Alhamdulillah, itu sangat menghargai usahanya Elsa ya untuk memperbaiki diri ini. Semoga ke depannya hal ini tidak terulang lagi ya. Tetap semangat ya Elsa. Ya Ibu. Ya baik, sekarang silakan Elsa boleh kembali ke kelas. Bapak Ibu itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Kalau ini dari teman saya Pak Ruslan. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan ketika masalah di Indonesia? Bagaimana kita bisa menangani situasi ini dengan cara yang lebih baik? Seharusnya saya bisa memberitahu dulu atau mencoba berbicara dengan Ella dengan lebih tenang. Tapi saat itu saya tidak berpikir jernih Pak. Itu adalah reaksi yang bagus. Jadi menghubungi dulu asal mencoba menyelesaikan masalah dengan kata-kata dan langkah yang tepat. Kamu percaya bahwa kita mampu saja membangun tanpa kekerasan. Ya Pak, saya tahu berkelahi bukan cara yang benar. Saya menyesal dan ingin memperbaiki kesalahan saya. Saya senang mendengar kamu berpikir seperti itu. Baby, kita semua ada kesalahan. Sekarang, mari kita pikir cara agar kamu bisa memperbaiki situasi ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengambil kesalahan dan menyelesaikan hal ini tidak terjadi lagi? Saya bisa minta maaf kepada Ella dan berjanji untuk tidak mengulangi ini lagi. Mungkin saya juga bisa ikut dalam program mediasi sekolah untuk belajar mengelola emosi dengan lebih baik. Itu ide yang sangat baik. Baby, saya akan memintamu ke dalam proses ini dan mengatur pertemuan mediasi. Juga, jika kau membutuhkan bantuan atau merasa malu lagi, datang ke saya atau guru lainnya. Kita ada di sini untuk membantu kamu. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan. Ya, Bapak Ibu, ya kita sudah di penghujung kegiatan kita. Ya, terima kasih. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ya bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ini ada yang terakhir penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai kontrol manager yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah kegiatan kita untuk diseminasi budaya positif. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Dan untuk sebagai kata penutup. Pak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebih 2 jam ya kita ya, lebih minta maaf ya. Waktu yang kita gunakan untuk kegiatan ini. Saya atas nama teman berdua ini, kami bertiga, mengucapkan banyak terima kasih
yang terutama pimpinan lembaga dengan jajarannya. Yang kedua kepada teman-teman guru yang hadir pada kesempatan ini, yaitu dari SMA Negeri 2 juga hadis berapa orang tadi, dan yaitu juga tuan rumah SMA Muhammadiyah ini. Terima kasih banyak. Titip salam untuk pimpinan lembaga yang sudah mengizinkan kami berdua ikut bisa bergabung dengan Ibu Nur dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan dalam suasana kekeluargaan ini apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat kita sebagai pendidik. Mungkin sebagai penambahan juga bahwa ini semua sudah lakukan, hanya kita belum bisa terorganisir dengan baik. Saya yakin dan percaya sekali Bapak dan Ibu ini lebih hebat daripada kami. Saya yakin. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini bisa membekas dan bermakna untuk kehidupan kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak, dan mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Ruslan juga untuk menyampaikan sesuatu. Ya sudah pas ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ya, saya akhiri kegiatan kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.